Halo semuanya, di sini ada sebuah soal yang akan kita bahas hari ini. Jadi ada seseorang yang membawa virus dan menulari 3 orang lainnya. Pada fase selanjutnya, setiap orang itu menulari 3 orang lain. Lalu ditanyakan di sini ada 4 ya yang ditanyakan yang akan kita bahas satu persatu. Nah, sebelumnya di sini orang yang tertular itu akan membentuk deret geometri. Kita perhatikan terlebih dahulu. Saat kejadian pertama atau fase pertama itu yang tertular hanya satu orang. Disebutkan dari soal diketahui nih bahwa seseorang membawa virus. Berarti yang sakit itu hanya satu orang pada fase pertama. Kemudian, orang tadi itu membawa virus dan menulari 3 orang lainnya. Berarti pada fase kedua, yang sakit itu adalah satu orang. Satu orang di sini adalah dari fase pertama, yang mana orang pertama yang tadi sakit, ditambah dengan 3 orang. 3 orang ini adalah yang tertular dari orang pertama. Berarti fase 2 itu ada 4 orang. Kemudian fase selanjutnya berarti, karena dari soal diketahui pada fase selanjutnya setiap orang menulari 3 orang lainnya, maka fase yang ketiga itu 4 orang ditambah 9 orang. 4 orang di sini adalah orang yang sakit dari fase sebelumnya, yaitu 3 orang ditambah 1 orang tadi, dan 9 orang ini adalah yang tertular dari 3 orang ini. Jadi fase 3 ini ada 4 orang ditambah 9 orang yang berarti 13 orang. Kemudian di fase yang keempat berarti 13 orang, yang mana 13 orang ini adalah orang yang tertular dari fase yang ketiga ditambah dengan 27 orang. 27 orang ini adalah orang yang tertular dari 9 orang ini karena setiap orang itu menulari 3 orang lain, berarti tinggal dikalikan dengan 3. 9 dikali 3 adalah 27. Begitu juga dengan fase yang kelima, berarti 13 ditambah 27 adalah 40, lalu 27 dikali 3 adalah 81. Jadi 40 ditambah 81, dan seterusnya sampai ke fase yang keberapa gitu ya. Jadi kalau kita tuliskan dalam bentuk deret, maka akan seperti ini. 1 untuk fase yang pertama, kemudian 4 pada fase yang kedua, di sini ada 1 tambah 3, lalu fase yang keempatnya itu adalah 4 ditambah, fase yang ketiga adalah 4 ditambah 9, fase yang keempat adalah 13 ditambah 27, dan fase yang kelima adalah 40 ditambah 81, yaitu 121. Nah, sekarang kita perhatikan nih teman-teman. Dari 1 ke 4 itu ditambah dengan 3 ya, atau ditambah dengan 3 pangkat 1. Kemudian dari 13 ke 4 itu ditambah dengan 9. Kemudian dari 40 ke 13 itu ditambah dengan 27. Lalu dari 40 ke 121 itu ditambah dengan 81. Nah, kita perhatikan nih teman-teman. 3 ini itu adalah 3 pangkat 1 ya. Aku tulis dengan font yang berbeda ya, biar lebih kelihatan gitu bedanya. 3 di sini adalah 3 pangkat 1, kemudian 9 adalah 3 pangkat 2, 27 adalah 3 pangkat 3, lalu 81 adalah 3 pangkat 4. Nah, di sini kita lihat bahwa deretnya itu membentuk pola yang seragam. Bahwa dari suku pertama ke suku kedua ditambah dengan 3 pangkat 1, kemudian dari 2 ke 3 ditambah 3 pangkat 2, dan seterusnya gitu ya. Nah, berarti di sini itu akan sama dengan persamaan SN dari deret geometri. Kenapa SN tidak UN? Karena di sini merupakan penjumlahan. Yang mana berarti kan angka 4 ini merupakan penjumlahan dari 1 ditambah 3 orang yang tertular lain. Sehingga di sini untuk mengetahui bagaimana persamaan UN atau berapa orang yang akan tertular gitu pada fase-fase selanjutnya akan sama dengan persamaan SN pada deret geometri. Yang mana SN itu akan sama dengan A R pangkat N dikurangi 1 dibagi dengan R min 1. Nah, kita masukkan nih nilainya, rumus ke N untuk penularan virus itu berarti akan sama dengan A dikalikan dengan R pangkat N min 1 dibagi R min 1, yang mana A di sini adalah suku pertama yaitu 1, jadi ditulis 1 di sini. Kemudian untuk R-nya itu akan sama dengan 3. Jadi R pangkat N di sini akan sama dengan 3 pangkat N. Lalu yang bawahnya juga sama, 3 dikurangi dengan 1 gitu ya. R-nya kita ganti dengan 3. Nah, di sini kan 1 dikalikan dengan 3 pangkat N-1 adalah 3 pangkat N-1, lalu 3 dikurangi 1 adalah 2. Jadi rumus suku ke N untuk penularan virus adalah 3 pangkat N-1 dibagi dengan 2. Oke, sekarang kita bisa langsung nih ke pertanyaan-pertanyaan yang disediakan.
Pertama adalah berapa orang yang akan tertular pada fase selanjutnya. Berarti itu pada fase yang keberapa ya? Pada fase yang ketiga ya teman-teman, karena dari soal udah diketahui nih bahwa pada fase yang kedua orang tersebut itu membawa virus dan menulari 3 orang lainnya. Nah, kalau mau langsung diketahui, tadi sudah kita ketahui bahwa fase 3 itu ada 13 orang. Nah, untuk misalkan teman-teman pengen tahu dengan menggunakan persamaan ini, dengan menggunakan perhitungan, teman-teman bisa gunakan rumus ini. UN yaitu 3 pangkat N-1 dibagi 2, dengan N-nya kita ganti dengan 3. Jadi 3 pangkat 3 dikurangi 1 dibagi 2. 3 dipangkatkan dengan 3 adalah 27. 27 dikurangi 1 adalah 26. 26 dibagi 2 adalah 13. Nah, jadi sesuai ya persamaan ini dengan yang sudah kita jabarkan tadi, bahwa fase yang ketiga itu ada 13 orang yang tertular. Sekarang langkah yang kedua, kita akan bahas orang yang tertular pada fase yang ke-20. Berarti sama, di sini kita gunakan persamaan ini, hanya saja N-nya itu kita ganti dengan 20, teman-teman. Berarti 3 pangkat 20 min 1 dibagi dengan 2. Nah, 3 pangkat 20 ini adalah 3 miliar 486 juta 784.401, kemudian dikurangi dengan 1, itu adalah 3 miliar 486 juta 784.400. Lalu kita bagi dengan 2, hasilnya adalah 1 miliar 743.392.200 orang. Nah, jadi orang yang tertular pada fase yang ke-20 itu adalah segini, teman-teman. Nah, kalau kita bandingkan dengan virus corona yang sedang kita jalani sekarang, berarti banyak orang yang akan tertular ketika ada satu orang yang tertular. Jadi akan terus meningkat seiring dengan berjalannya waktu. Maka dari itu dalam waktu singkat akan banyak orang yang tertular gitu, karena seorang itu bisa menular ke beberapa orang lagi. Oke, sekarang lanjut ke langkah yang ketiga. Mana dari grafik fungsi berikut yang mempresentasikan peningkatan jumlah orang yang tertular virus jika proses penularan terjadi terus-menerus. Nah, ini adalah grafik fungsi yang diketahui pada soal, meskipun tidak kita tampilkan dari tadi, tapi ini adalah yang diketahui dari soal ya, teman-teman. Nah, sebelumnya kita lihat dulu di sini. Ini yang pertama, grafik yang pertama yang berwarna merah itu meningkat, tetapi lalu akan stagnan atau konstan pada suatu waktu tertentu gitu ya. Setelah mencapai titik maksimalnya kemudian akan konstan. Lalu yang grafik yang kedua itu akan meningkat seiring dengan berjalannya waktu tetapi tidak signifikan. Lalu untuk yang ketiga, ini tuh meningkat lalu akan meningkat drastis pada waktu tertentu. Nah, di sini kita perhatikan yang sesuai atau yang merepresentasikan peningkatan jumlah orang yang tertular virus di sini itu adalah yang nomor 3 yang ini. Kenapa? Karena di sini kita perhatikan lagi bahwa pada suku ke-20 atau pada fase atau kejadian gitu ya 20 sudah ada 1 miliar orang yang tertular. Sehingga grafik fungsi yang mempresentasikan itu adalah grafik yang ketiga gitu. Oke, lalu yang nomor 4, fungsi apa yang tepat menggambarkan penularan tersebut? Jadi di sini kita akan bahas terlebih dahulu nih beberapa fungsinya. Yang pertama itu adalah fungsi yang konstan, yang mana nilainya itu akan tetap karena tidak tepat untuk menggambarkan kejadian ini karena nilainya itu tidak tetap. Jadi orang yang tertular di fase pertama, kedua, ketiga, keempat, dan selanjutnya itu tidak konstan ya atau tidak tetap nilainya sehingga bukan yang pertama. Kemudian yang kedua ada fungsi linier, yang mana nilainya itu berubah beraturan, seperti pada grafik yang kedua di sini. Jadi nilainya itu akan tetap berubah, tetapi tidak signifikan perubahannya itu, gitu. Lalu yang ketiga ada fungsi kuadrat atau eksponen, yang mana nilainya itu berubah pesat. Nah, seperti yang ditunjukkan oleh grafik yang ketiga. Sehingga di sini yang merupakan fungsi yang tepat yang menggambarkan kejadian ini adalah fungsi kuadrat atau eksponen yang ini. Jadi dapat kita simpulkan ya bahwa jawaban yang nomor 1 adalah 13 orang, jawaban yang nomor 2 adalah 1.743.392.200 orang, lalu grafik yang sesuai itu adalah nomor 3, dan fungsi yang tepat untuk menggambarkan penularan ini adalah fungsi kuadrat atau eksponen. Makasih banyak udah mau menonton, semoga videonya bisa membantu.